Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Anikasari, NIM 14194733. Nah, di sini saya akan menjelaskan praktikum MOPRS yang kedua, 3 dan 6. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang materi strategi lokasi. Dari lokasi yang saya survei ini mendapatkan dua wilayah yang berbeda. Yang pertama, lokasi A terdapat di daerah Cukil, Tengaran. Lokasi ini cukup digunakan sebagai pembangunan rumah sakit karena berada di tengah pemukiman. Dan dilihat dari segi faktor pasar, bahan baku, tenaga listrik, air, prasarana dan umum, ini sudah cukup baik. Tetapi dilihat dari luasnya lokasi ini sebenarnya lebih luas lokasi yang B daripada lokasi A. Sedangkan lokasi B terletak di daerah Banjari Tengaran. Lokasi ini sangat bagus untuk digunakan sebagai pembangunan rumah sakit tipe C. Nah, luas lokasi B ini sangat luas dibandingkan lokasi A. Dari faktor pasar, bahan baku, tenaga listrik, air, prasarana dan umum ini sangat bagus. Selain dekat dengan pemukiman, lokasi ini cukup strategis dan lokasi ini terletak di pinggir jalan raya. Jadi memudahkan masyarakat menuju rumah sakit tersebut. Jadi dari kedua lokasi yang sudah saya survei ini, saya memilih lokasi B untuk didirikannya rumah sakit tipe C. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi praktikum desain produk. Di sini rumah sakit terletak di Jalan Lijen Sumitra, lokasi di Desa Kuncen, Kecamatan Karangduren, Kabupaten Semarang, dengan luas tanah 10 hektar. Tipe yang akan didirikan ini yaitu tipe C. Adapun pelayanan yang akan disesuaikan, yang pertama pelayanan medik, pelayanan kefarmasian, pelayanan perawatan dan kebidanan, pelayanan penunjang klinik, pelayanan penunjang non-klinik, dan pelayanan rawat inap. Adapun sumber daya manusia yaitu tenaga medis, 9 dokter umum untuk pelayanan medis dasar, 2 dokter gigi untuk pelayanan medik gigi mulut, 2 dokter spesialis untuk setiap jenis pelayanan medik spesial dasar, 1 dokter spesial untuk setiap jenis pelayanan medik spesial penunjang, 1 dokter spesial umum setiap jenis pelayanan medik spesial gigi mulut. Adapun tenaga kefarmasian yaitu 1 orang apoteker sebagai kepala instalasi farmasi rumah sakit, 2 apoteker yang bertugas dirawat inap yang dibantu oleh 4 tenaga kefarmasian, 4 apoteker rawat inap yang dibantu 8 orang tenaga kefarmasian, 1 apoteker sebagai koordinator penerimaan, distribusi dan produk. Yang selanjutnya ada tenaga keperawatan, tenaga kesehatan lain disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan rumah sakit, tenaga non kesehatan dan kebutuhan pelayanan rumah sakit. Nah, ada juga pasar konsumen, yaitu yang pertama memasang spanduk di tempat-tempat umum yang strategis, kedua memasang papan nama di depan rumah sakit yang cukup strategis dan terlihat baik siang ataupun malam hari. Fasilitas yang akan disediakan yaitu yang pertama sistem pendaftaran yang diatur menggunakan sistem komputer sehingga pasien yang sudah terdaftar data kami simpan untuk sebagai riwayat kesehatan.
ada juga musola untuk beribadah saat menunggu pasien rawat inap atau yang lainnya. Ada juga area parkir yang luas, area bermain anak-anak sebagai media penghibur, area kantin untuk keluarga pasien yang ingin sekedar istirahat, membeli makan minum ringan, makanan ringan bagi pasien pengunjung rumah sakit Aneka Pratama. Adapun juga inventarisasi yang ada dalam ruangan. Nah, konsep dalam pelayanan ini, pasien registrasi, lalu pemeriksaan awal khusus emergensi, langsung pelayanan IGD, lalu perawatan, pemeriksaan, selanjutnya rawat inap atau rawat jalan, pemberian resep, pembayaran administrasi, selanjutnya pelayanan farmasi atau pengambilan obat, dan setelah itu selesai. Nah, kesimpulan dari Rumah Sakit Aneka Pratama ini, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kecamatan Tengaran yang memerlukan tenaga dan fasilitas kesehatan yang berkualitas dan mudah terjangkau. Saran dari Rumah Sakit Aneka Pratama ini, harapan saya untuk mendirikan Rumah Sakit Aneka Pratama adalah agar kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat bisa lebih maju dan berkembang. Dan ini harapan besar saya agar dapat mendirikan Rumah Sakit Aneka Pratama ini. Nah, kemudian yang terakhir, yang praktikum ke-6 yaitu desain layout atau tata letak. Nah, perencanaan tata letak ini sangat penting dalam rangka dicapainya pengembangan usaha dengan biaya yang ekonomis. Tata letak ini suatu keputusan menentukan sebuah efisien, sebuah operasional jangka panjang, sehingga merupakan hal yang penting bagi seseorang manajer operasional. Adapun dampak strategi dari keputusan layout ini antara lain menentukan kapasitas, biaya, kualitas lingkungan kerja, dan kota konsumen, citra dari usaha kesehatan tersebut. Nah, di sini layout ini ada area parkir, UGD, pendaftaran administrasi, apotek, rawat inap. Kelas 1, ruang operasi, poliklinik, ruang rawat inap VIP, ruang rawat inap VVP, ruang rawat inap kelas 2, gedung laboratorium, ruang rawat inap kelas 3, ruang ronsen bersalin, kantin, musola, laundry, dapur, kamar jenazah, parkir ambulan, apotik, dan yang terakhir ada pos keluar masuk. Nah, di sini kenapa UGD ditaruh depan? Karena UGD ini salah satu yang utama menangani seorang yang gawat darurat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.